Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masih berada pada halaman 145 mengenai seputar kaidah yang sering disebutkan oleh orang hizbiyin dan disalahgunakan, yaitu al-masalih al-mursalah. Al-masalih mursalah yaitu suatu perkara yang bisa mendatangkan manfaat walaupun bagaimanapun keadaannya, kata mereka boleh. Intinya sarana-sarana yang bisa mendatangkan manfaat itu mereka enggak pandang bulu mau syar'i atau enggak syar'i, intinya mendatangkan manfaat. Itu kata mereka boleh. Kita katakan itu pendapat yang batil. Karena upayakan sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada puncak kebaikan itu syar'i, itu syaratnya. Karena mereka menggunakan kaidah ini untuk membolehkan apa? Yayasan. Yayasan itu boleh lah. Kenapa? Karena agar dakwah ini terpayungi, katanya. Terpayungi, aman, enggak ada yang ganggu, enggak ada yang gugat, katanya. Jadi yayasan ini sebagai sarananya, sebagai perantaranya untuk apa? Melindungi dakwah. Kita katakan batil. Karena di balik yayasan tersebut tidak lain di antaranya yang paling menonjol dan nampak adalah untuk minta-minta, membikin proposal. Meminta tidak secara langsung, tapi tinta hitam di atas kertas putih. Paham ya? Nah, bangun gedung, bangun pondok, perluasan tanah, perluasan ini, itu, dan itu. Paham ya? Intinya semuanya mereka arahnya apa? Al-masalih al-mursalah ini. Allahu musta'an. Jadi perkara-perkara yang mendatangkan manfaat atau sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada puncak, kata mereka semuanya boleh. Kita katakan dirinci terlebih dahulu. Kalau syar'i tidak bisa berangan dengan syariat, tafadhol. Faham ya? Seperti papan tulis kita gunakan untuk menerangkan, menjelaskan. Tujuannya apa? Agar orang itu faham. Itu enggak masalah. Karena ada dalilnya kan secara globalnya, kisahnya Rasulullah kepada siapa kemarin? Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Naam, seperti itu. Adapun kalau dengan cara kemaksiatan, walaupun tujuannya bagus, tersebarnya dakwah salafiyah ke seluruh penjuru dunia, bagus enggak? Alhamdulillah, bagus sekali. Paham ya? Tersebarnya dakwah salafiyah ke seluruh dunia. Thailand, Bangladesh, Jepang, paham ya? Kamboja, Filipina, itu seluruh dunia. Tapi caranya apa? Dengan mengadakan televisi. Nah ini, paham ya? Dengan mengadakan televisi, dakwah pakai YouTube, kemudian akhirnya apa? Mereka terfitnah di situ. Nah, itu berarti caranya, sarananya sudah bukan apa? Syar'i lagi, tapi kemaksiatan, menampilkan gambar makhluk bernyawa. Mahfum Isa insyaallah. Jadi sarananya harus bagaimana Isa? Sarana yang menghantarkan kepada puncak tujuan yang baik, sarananya ini harus apa? Harus sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah, tidak boleh berseberangan dengan syariat. Mahfum? Kita lihat contohnya, gayanya mereka. Wa riba, seperti riba. Al-istismari fil bunuk, yaitu menyimpan hartanya di bank. Istismari itu maksudnya investasi, menyimpan, mengembangkan uangnya di bank. Nah, ini hati-hati, jangan bermudah-mudahan nanti kalau menjadi orang kaya, dikit-dikit bank, jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau benar-benar, nah barakallahu fikum, hafizakumullah, uang antum banyak, carilah solusi yang terbaik. Apa solusinya di antaranya? Solusinya di antaranya bisa antum belikan tanah, dibelikan tanah yang strategis, sertifikat sah resmi, selesai. Simpanan itu, tanah itu insyaallah biidznillah kalau tempatnya strategis, semakin datang semakin mahal harganya. Dan enggak ada riba kan di situ. Yang kedua, dibelikan emas batangan. Emas batangan antum mencari yang ori yang 24 karat. Kalau persennya 99,9% atau 99% lah taruhlah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mau emas antam atau emas semar silakan. Yang penting itu untuk menjaga apa? Istilahnya menjaga, menyimpan harta antum. Tapi kalau disimpan di bank jangan. Anak cuma nyimpan tok Ustaz, enggak ngambil bunganya. Antum nyimpan uang di bank itu, uang antum yang disimpan situ dipakai mereka enggak kira-kira? Dipakai. Untuk ritual pinjam meminjam ribawiyah, antum dapat dosa di situ. Kenapa dosanya? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sekarang riba, perbuatan dosa enggak? Dosa. Menimbulkan permusuhan enggak? Jelas. Lah kenapa jelas? Banyak orang ribut mau kelahi gara-gara apa? Hutang di bank. Lah hutangnya 10 juta, bayarnya 15 juta, bayangkan.
Gara-gara apa? Tidak sesuai dengan temponya tadi itu. Allahul musta'an. Jadi hati-hati. Hati-hati ya, kita lihat sini. Wa karibal istismari fil bunuk, seperti riba. Nah, barakallahu fikum dalam masalah apa? Menyimpan investasi harta di bank. Kama yad'un, sebagaimana mereka serukan. Yaqulun, mereka mengatakan innahu minal masalih al mursalah, katanya. Allah musta'an. Menyimpan uang di bank itu termasuk apa? Termasuk perkara yang mendatangkan maslahat. Perkara yang mendatangkan apa? Kebaikan, mendatangkan manfaat. Apa alasannya? Li'annahu yan'ish iqtisadul bilad. Karena dengan orang nyimpan uang di bank itu akan apa? Akan hidup ekonomi di negeri. Iqtisad itu ekonomi. Jadi keuangan, ekonominya itu kan hidup katanya. Lah kenapa hidup? Karena antum nyimpan uang di bank. Kita katakan keliru. Riba itu tinggalkan secara total. Jangan cuma sedikit demi sedikit. Total kita tinggalkan, selesai, aman. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Karim apa? Ayatnya yang sering antum dengarkan itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Sisanya itu suruh tinggalkan. Jadi hati-hati ya, jangan bermudah-mudahan nyimpan uang di bank. Para ulama menjelaskan, kalau darurat silahkan. Tapi daruratnya ini dilihat dulu. Lah uang cuma 250 cuma di bank. Ini darurat Ustaz, uangnya berapa? 250.000. Sedikit taruh kantong aja enggak nampak. Ya enggak? Jadi hati-hati ya, jangan bermudah-mudahan menyimpan uang di bank. Lah kalau punya ATM, rekening atau yang semisalnya, kalau terpaksa harus menggunakan itu hanya untuk apa? Ngirim, ngambil. Faqat. Mengirim uang, mengambil uang. Nyimpan jangan, hati-hati. Paham ya? Karena kita nyimpan itu berarti ikut andil melestarikan budaya ribawiyah. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa yaksur man dakhalaha, dan akan semakin banyak orang yang masukkan apa? Memasukkan harta di bank tadi itu. Wa nastafid minhu fi islahit turuq, dan bisa kita gunakan apa? Harta yang disimpan di bank tadi itu bunganya bisa kita gunakan untuk memperbaiki jalan-jalan katanya. Wa fi ta'biatul jaish, dan juga untuk penyemangat untuk apa? Penyemangat persenjataan tentara. Wa fi taqwiyatit teknologiya, dan juga untuk menguatkan teknologi katanya. Teknologi alat-alat mesin yang canggih diperkuat karena apa? Adanya orang nyimpan di bank. Paham belum maksudnya? Nah, wa asbah dzalik, dan yang semisal itu mimma yaqulun, dari apa yang mereka ucapkan. Fa huwa idzan, jika demikian kata mereka, minal masalih al mursalah. Ini termasuk sarana, termasuk perkara yang bisa mendatangkan apa? Manfaat, kata mereka. Keliru ini ya. Jangan sampai antum tertipu ya. Sekaya apapun antum nanti, paham ya? Upayakan jangan nyimpan uang di bank. Dan jangan minjam uang di bank. Paham ya? Kecuali benar-benar darurat, barulah kita menempuh cara yang diperbolehkan karena darurat. Ya enggak? Ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Perkara darurat itu memperbolehkan perkara yang semula diharamkan. Mahum insyaallah. Tapi kalau cuma 1 juta, 2 juta, hatta 1 M pun masih bisa diakali atau tidak, Bang? Bisa. Kalau mau nyimpan uang di bank irsyad enggak masalah. Oh iya, bank syariah jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bank syariah itu syariahnya yang mana coba? Paham ya? Jangan bermudah-mudahan bank bangkrut khawatirnya nanti. Karena apa? Karena nyimpan uang di bank itu berarti ikut andil melestarikan budaya ribawiyah di dalamnya. Allahul musta'an. Fa naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, man qala hada? Siapa yang mengatakan menyimpan uang di bank itu bisa menaikkan, menghidupkan ekonomi negeri? Itu termasuk maslahat yang diperbolehkan. Nah, kata siapa? Inna kulla syai'in naha syari'u anhu 'ala sabil itlaq falaysa fihi maslah. Ini kaidah ini. Sesungguhnya segala sesuatu yang syariat melarang darinya dalam bentuk larangan yang mutlak, maka tidak ada sedikit pun maslahat di dalamnya. Paham belum? Syariat kalau sudah melarang secara mutlak, itu berarti di dalamnya enggak ada kebaikan sama sekali. Coba bayangkan, ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, mengharamkan apa? Riba. Ya sudah haram jelas sudah. Paham ya? Nah, tinggalkan semua sisa-sisanya. Ancamannya kan ngeri, ancamannya. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau enggak mau ngerjakan, dikumandangkan peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Riba itu hati-hati, barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan. Wa in qaddara anna fihi maslah fahiya maghmuratun fi janibil mafasid. Allahumma musta'an. Kalaulah ditakdirkan, taruhlah di dalam riba itu ada maslahah, ada manfaatnya, itu sudah terlumuri
Sudah berlumuran, terlumuri kerusakan-kerusakan yang ada. Paham belum? Memang terkadang kalau Anda perhatikan, ada orang nyimpan uang di bank, dapat bunganya diambil untuk bikin apa? Untuk bikin apa? Kepentingan umum lah. Jalan raya atau WC umum atau semisalnya, kelihatannya ada manfaatnya tapi sudah tercampuri gitu loh. Tercampuri perbuatan apa tadi? Ritual ribawiyah di dalam bank tadi itu. Faham ya? Insyaallah ya. Kita lihat ayatnya. Qala Allah Ta'ala berkata, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, tentang minuman keras dan perjudian. Coba bayangkan, minuman keras, perjudian itu dohirnya memang kalau orang-orang yang sudah terbiasa itu menurut mereka ada manfaatnya. Minum khamr biar semangat kerjanya, enggak terasa kalau capek. Paham ya? Hutang pun lupa kalau minum khamr. Manfaatnya ada kan menurut mereka ya. Berjudi kalau menang bagaimana? Kipas-kipas kan? Kipas-kipas uang maksudnya ya. Kalau menang seperti itu manfaatnya ada menurut mereka. Tapi ingat, kita lihat berikutnya, qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Katakanlah di dalam perjudian dan minuman keras ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Menang judi dapat uang banyak bisa dimanfaatkan enggak? Itu dohirnya seperti itu. Kemudian minum minuman keras, setelah itu semangat dia kerjanya, mengerjakan apa semangat dia. Nah, ada manfaatnya yang setelah dohirnya tadi itu ya. Nah, tapi ingat, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kita kalau sebagai orang yang berpikir, nah lebih meninggalkan lebih baik daripada kita mengambil, karena dosanya lebih besar itu loh. Nah, ya hati-hati. Ini dulu sebelum apa? Sebelum turunnya ayat pengharaman secara mutlak. Nah, karena khamr dulunya diperbolehkan itu dengan 3 tahapan yang sudah kita lewati kan. Akhirnya turunlah ayat yang terakhir yang mengenai haramnya secara mutlak itu, ya ayuhan nabiyyu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan apa fastanibuhu la'allakum tuflihun. Itu pengharaman total sudah. Sampai-sampai para sahabat di Madinah saat itu apa? Bejana-bejana yang berisikan khamr tuang ditumpah semuanya. Sampai di jalan-jalan Madinah itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya yang seperti itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai gara-gara ingin mengambil manfaatnya terjerumus dalam perkara yang haram. Yayasan ini kan ada manfaatnya, Ustaz. Apa manfaatnya? Nanti kalau dapat dana bisa digunakan bangun pondok pesantren Ahlus Sunnah katanya. Tapi sarana antum menempuh dapat dana itu dari mana? Minta-minta atau tidak? Iya, minta-mintanya ini yang jadi permasalahan. Kalau ada muslimin ngasih tanpa kita minta-minta, tanpa berharap, ngasih cuma-cuma tanpa syarat yang batilah, tafadhal silakan. Ya enggak pernah nolak kan Ahlus Sunnah kalau dikasih? Enggak pernah nolak. Antum dikasih, Bang. Contohnya, Bang, dikasih amplop isinya 1 M, Bang. Tanpa syarat, tafadhal. Nerima atau nolak? Nerimalah. Karena menerima pemberian itu enggak ada salahnya. Ya enggak? Nah, kisahnya dalilnya banyak sekali. Kisah siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dikasih harta oleh Rasulullah. Umar sempat menolak, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'tihi, berikanlah harta tersebut ila man huwa afqar ilahi minni." Berikanlah harta tersebut kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Apa kata Rasulullah? "Ya Umar, idza ja'aka min hadzal mal." Wahai Umar, apabila datang harta kepadamu seperti ini, fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih. Tanpa kamu minta-minta, tanpa kamu mengharapkan, ambillah, jadikan harta milikmu atau kamu sedekahkan. Jadi enggak masalah antum dikasih orang terima itu enggak masalah, tapi jangan minta-minta seperti itu. Ini sekedar selingan, jangan sampai kita termakan syubhat yang mereka sering mengandalkan kaidah ini, al-masalih al-mursalah. Al-masalih al-mursalah. Masalih mursalah itu yang paling nampak dan jelas dan ada dalilnya, papan tulis ini sudah di antaranya. Paham ya? Papan tulis ini termasuk maslahah untuk menjelaskan umat biar orang faham. Terkadang butuh papan tulis kita jelaskan. Dalilnya mana tadi dalilnya? Kisahnya siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menggariskan dengan suatu garis. Khattalana Rasulullah khattan. Tujuannya apa tujuan Rasulullah menggariskan itu? Agar jelas nampak gitu loh. Paham ya? Sehingga papan tulis terkadang kita gunakan untuk menjelaskan orang yang di hadapan kita biar faham. Itu enggak masalah. Tapi kalau masalah al-mursalah seperti yang mereka terapkan seperti televisi, video makhluk bernyawa atau video gambar makhluk bernyawa, kemudian juga yayasan atau proposal itu tidak tepat karena dalamnya ada unsur kemaksiatan di situ. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Al-muhim yang penting kata beliau, an na'lam annal masalih al-mursalah laysat dalilan mustaqillan. Penting ini. Kata beliau yang paling terpenting, kita tahu bahwasanya al-masalih al-mursalah, perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat, sarana-sarana yang bisa mendatangkan manfaat,
Nah, itu bukan dalil secara tersendiri. Ingat-ingat. Bukan dalil secara tersendiri, tapi harus didukung oleh apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dia mendatangkan manfaat tapi berseberangan atau tidak dengan dalil gitu loh. Paham belum? Seperti tadi itu kan, tersebarnya dakwah salafiyah ke seluruh dunia, manfaat atau bukan? Manfaat. Kemudian puncak terbaik atau enggak? Puncak terbaik, tapi sarananya dilihat dulu. Sarannya dengan televisi kan haram gitu loh. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Karena orang ketika mau belajar, yang dia ambil tuh ilmunya atau gambar gurunya? Ilmunya, jadi enggak perlu nampak gambar gurunya, enggak masalah gitu loh. Coba kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab Imam Nawawi, kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dibaca atau tidak? Dibaca. Perlu enggak lihat wajahnya? Perlu enggak? Enggak perlu, cukup kita baca kalam mereka, ucapan mereka yang tertulis di buku tersebut atau kitab tersebut, cukup. Karena yang kita ambil itu ilmunya, bukan gambarnya. Allahul musta'an. Berikutnya, kata beliau di sini, li'anna hadhihi al-masalih al-mudda'ah in syahidalha asy-syari' bis-sihhah fa hiya maqbulah. Benar kan? Dikarenakan na'am barakallahu fikum, maslahat-maslahat ini, maslahat-maslahat bisa mendatangkan manfaat ini atau bisa mendatangkan, bisa menghantarkan puncak yang baik tersebut, jika telah disaksikan oleh syariat maka diterima. Paham belum? Seperti contohnya papan tulis tadi itu. Telah disaksikan oleh syariat yang mirip semakna dengan itu, yaitu kisahnya Rasulullah kepada Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Wa daliluha syar'i huwa al-kitab sunnah. Dalil syar'i itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena mereka memasukkan yang kelima kan, Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, al-masalih al-mursalah kata mereka. Kita katakan al-masalih al-mursalah bukan dalil tersendiri. Harus diikat lagi dengan apa tadi? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mafhum insyaallah Isa? Ayo na'am. Berikutnya. Wa illam yashhad laha bidzalik fa hiya marfudah. Kalau masalih tersebut, sarana-sarana yang kata mereka bisa mendatangkan manfaat tersebut, itu kalau tidak disaksikan oleh syariat, maksudnya syariat itu tidak membenarkannya, maka marfudah, ditolak. Walaysat minal masalih, bukan termasuk perkara yang bermanfaat. Karena semua perkara yang Allah telah haramkan itu tidak mendatangkan manfaat walaupun dohirnya mendatangkan manfaat. Paham belum? Nah, karena apa? Yang kita lihat kan, yang kita carikan manfaatnya di akhiratnya loh kelak ya. Di akhiratnya bagaimana? Kalau di dunia mungkin dohirnya manfaatnya Masya Allah, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Nah, seperti itu. Kita lihat. Qauluhu wal aqsu fil madzalimi. Ini masih dalam kaidah apa sih kemarin? Kaidah apa itu, Hasan? Dua kaidah sebutkan Sa'di dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, apa itu? Naam. Jadi kita sudah selesaikan kaidah yang pertama. Fa in tazaham 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Kalau maslahah-maslahah, perkara-perkara yang mendatangkan manfaat berupa ibadah atau semisalnya kok bertumpuk-tumpuk, enggak mungkin dijamak, enggak mungkin disinkronkan, enggak mungkin disatukan, enggak mungkin digabungkan, maka pilihlah yang paling tinggi maslahatnya. Ya kan? Nah, sekarang pembahasan sekarang ini yang apa? Yang berikutnya. Wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Lawannya, barakallahu fikum, ketika bertumpuknya suatu kerusakan mafsadah, dan antum enggak bisa mengelak dari dua-duanya, maka pilihlah mafsadah yang paling ringannya. Contohnya apa kemarin? Antum paksa. Bang Irsyad, antum saat ini juga harus nabraknya. Kalau enggak nabrak tak bunuh. Pilihannya apa? Nabrak kucing sama nabrak bayi. Bayi enggak sama bayi orang ini, sembarangan, ini kucing. Antum nabrak kucing secara dohirnya termasuk mafsadah atau tidak? Mafsadah juga. Nabrak bayi, anak orang, mafsadah enggak? Mafsadah. Tapi kan kita lihat mafsadahnya lebih besar mana gitu loh. Di situ antum paksa, enggak bisa mengelak dari dua-duanya. Pilihlah yang paling ringan, nabrak anak kucing atau nabrak kucing tadi itu. Paham ya? Kan hewan bukan manusia, walaupun itu mafsadah. Tapi kalau antum milih malah nabrak bayi orang, bayi manusia tadi kan mafsadahnya besar gitu loh. Itu diantaranya ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tadi yang sebutkan contohnya lebih jelas. Kita lihat sini. Qaulu wal aqsu fil madzalim, al madzalim yakni al muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Fa inna kulla muharram dzulmun. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diharamkan itu kedzaliman di dalamnya. Paham ya? Setiap perkara yang diharamkan itu dalamnya mengandung unsur kedzaliman. Fa yuqaddam fiha al adna 'ala al a'la 'inda ad-darurah ilaiha. Masyaallah. Naam. Maka didahulukan yang lebih rendahnya daripada yang lebih tinggi. Apa maksudnya?
yang lebih rendah mafsadahnya daripada yang lebih tinggi ketika darurat. Ini penting ya, darurat ini ya. Berarti menunjukkan kalau bisa mengelak atau tetap melaksanakan mengelak. Kan berarti lawannya kan, kalau antum bisa mengelak, antum milih mana? Nabrak kucing atau nabrak anak manusia? Kalau antum bisa mengelak dari tawaran tadi itu, nabrak anak kucing, nabrak anak manusia. Antum bisa mengelak, milih mana? Mengelak. Enggak nabrak dua-duanya itu. Tapi kalau enggak bisa mengelak, milih yang paling rendah mafsadahnya. Seperti itu. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Li'anna istibahatul madzalim lid-darurah faqat. Karena diperbolehkannya, na'am barakallahu fikum, ada unsur kedzaliman diperbolehkan itu kalau darurat saja. Wad-darurah innama tataqaddar biqadriha na'am biqadriha fama zada fa huwa irtikabu madlamatin li ghairi hajatin wa hadha haram. Masyaallah. Sedangkan darurat itu nanti diperkirakan sesuai dengan kadarnya. Ya enggak? Apa pantunnya? Dalam qawaidul fiqhiyah, darurat itu boleh dilakukan sesuai dengan kadarnya. Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajahu ad-darurah. Paham ya? Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah, perkara yang haram bersamaan darurat itu biqadri ma tahtajahu ad-darurah, sesuai dengan kadar daruratnya. Antum daruratnya harus makan bangkai. Setelah makan bangkai satu suapan kalau sudah langsung bisa tegak tulang punggungnya, enggak boleh nambah lagi gitu loh. Nambah laginya haram. Karena daruratnya sudah selesai. Paham maksudnya ya? Kecuali datang darurat lagi baru boleh makan lagi. Paham ya? Itu di antara contohnya. Naam. Jadi sesuai dengan kadar daruratnya. Kata beliau, fa mazada ada selebihnya fa huwa irtikab madlamatin li ghairi hajatin fa hadha haram. Berarti dia telah melakukan perbuatan kezaliman iya tanpa ada kebutuhan, maka itu haram. Jadi selebihnya jangan gitu loh. Kalau antum satu suap kok sudah bisa tegak tulang punggungnya, boleh enggak nambah lagi? Alhamdulillah. Wah, nambah lagi satu piring misalkan, boleh enggak? Enggak boleh. Paham ya? Cukup satu tadi cukup tadi ya. Satu suapan tadi itu. Naam. Berikutnya, sama falan sebagai contoh. Idza sama 'indana maitatu ba'irin wa maitatu himarin. Sekarang terkumpul di depan antum, di sisi kita bangkai unta sama bangkai himar. Apa itu himar? Keledai. Di depan antum, di depan kita lah taruhlah gitu ya, ada dua bangkai. Bangkai unta sama bangkai apa? Himar, keledai. Wal insan muttar. Orang ini terpaksa sekarang li'akli al-maitah, terpaksa harus makan bangkai. Nah, milih mana sekarang? Bangkai unta atau bangkai keledai kira-kira? Milih mana Abdullah? Unta. Karena keledai hukum asalnya haram, kecuali keledai yang liar. Ya kan? Himar ahli kan haram. Yang halal kan himar wahsy kan itu. Berarti kita milih yang hukum asalnya halal tadi itu. Paham ya? Yaitu apa? Unta. Caranya gitu. Lah sekarang kalau dua-duanya haram gimana? Depan antum qadarul masyafa'al, antum masuk ke hutan itu kesasar. Di hutan enggak ada supermarket kan? Kesasar, wah enggak ada makanan, nemunya bangkai. Bangkainya itu sudah bukan unta wala keledai. Bangkai apa? Bangkai anjing sama bangkai babi. Dua-duanya haram. Kalau di situ enggak ada pilihan yang lain, antum milih yang manapun silahkan. Karena sama-sama haramnya kan? Tapi diperbolehkan karena darurat. Paham ya? Nah, karena darurat. Jadi perkara yang semula haram itu kan berbahaya ya. Tapi kalau udah darurat Allah Ta'ala halal kan menjadi enggak bahaya lagi di situ. Karena apa? Menegakkan tulang punggung lagi. Paham ya? Tujuannya menegakkan tulang punggung. Di situ antum enggak perlu milih. Babi juga haram, ya enggak? Anjing juga haram. Di situ milih yang mana coba? Enggak ada pilihan lagi di situ. Antum milih yang mana silakan, tafadhol. Posisinya darurat itu loh. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Li'annahu fil asl halal. Fa innahu yuqaddam al-ba'ir maka hendaknya orang tersebut mendahulukan apa? Yang untanya. Bangkai unta tadi. Li'annahu fil asl halal, karena unta pada asalnya halal. Wa tahrim tari'un 'alaih bi wasfil maut. Sedangkan pengharaman itu muncul padanya apa? Karena disifati dengan bangkai tadi itu. Paham ya? Jadi asalnya kan halal unta. Amal himar, ini penting. Adapun keledai fa asluhu haram, maka hukum asalnya haram. Itu keledai yang mana yang haram itu? Keledai yang piaraan, himar ahli. Paham ya? Yang halal itu himar wahsy kan itu. Wazdada khubsan bil maut, dan bertambah lagi gitu loh. Himar aja ketika bukan bangkai aja itu kalau sembelih pun dengan cara yang syar'i pun kalau himar ahli haram, apalagi terlebih-lebih lagi bertambah lagi dia tuh bangkai itu loh.
Paham ya? Tambah parah lagi itu misalnya. Wa 'ala hadza fa nuqaddim aklal ba'ir. Berdasarkan penjelasan ini kita mendahulukan memakan apa? Unta tadi itu. Mahum insyaallah? Naam. Kemarin disebutkan juga yang sudah kita lewati dulu. Kalau di situ enggak ada pilihan lagi kecuali harus enggak ada pilihan, maksudnya bagaimana? Adanya bukan bangkai, cuman rambut lah istilahnya apa ya? Bulu. Paham ya? Ada bulu-bulu situ, ada bulu harimau sama bulu singa itu, paham ya? Nah, itu posisi darurat sekali, antum lapar sekali mau makan. Bagaimana seperti itu kemarin? Keadaan seperti itu bagaimana? Makan bulu singa atau bulu harimau atau tetap mencari lagi? Antum ingat enggak kemarin? Antum kalau sesuatu yang dianggap tidak bisa memulihkan tenaganya atau tidak bisa menegakkan tulang punggungnya kalau antum makan, paham ya? Itu justru tinggalkan nyari yang lain. Kan kita lewati kemarin kan, bulu mana ada bulu bisa mengenyangkan misalkan. Ya, antum makan mungkin malah gatal kan itu tenggorokannya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Tinggalkan nyari yang lain lagi. Paham ya? Mungkin bisa daun atau yang semisalnya, terkadang seperti itu. Kita lihat di sini. Rajulun ittarra ila akli ta'amin. Ada seorang dia terpaksa ittarra ila akli ta'amin, terpaksa untuk makan ta'amin li syakhsin. Makan makanan orang lain gitu loh. Si A punya makanan, si B ini terpaksa. Terpaksa enggak punya makanan, terpaksa dia makan makanan orang lain. Memakan makanan orang lain. Qimatuhu 10. Harga makanannya itu 10. Au ta'amin qimatuhu 20. Atau makanan yang harganya 20, ya mungkin 20 real atau 20 apa gitu ya. Wakilahuma tandafi' bihi darurah. Dua-dua makanan tersebut kalau dimakan hilang daruratnya. Tapi kan makan makanan orang lain itu loh. Makan makanan punya orang lain itu bagaimana hukumnya? Dalam keadaan yang mau makan darurat. Kita lihat, barakallahu fikum, fa yuqaddim ma qimatuhu 10. Maka hendaknya dia mendahulukan makanan yang harganya 10 tadi itu. Yang ringan dulu kan. Nah, ini 20 ini 10, milih yang mana? Dua-duanya bisa menghilangkan. Taruhlah gini. Nah, barakallahu fikum, si A punya makanan. Makanan isinya dikreseknya donat, satunya lagi burger lah taruhlah. Donatnya harganya 10.000, burgernya 20.000. Nah, si B terpaksa ini. Si B datang terpaksa, enggak ada makanan lagi, nyari di mana-mana dapatnya dua ini, milih mana kira-kira? Burger juga bisa apa? Menegakkan tulang punggung misalkan. Donatnya juga sama. Milih yang mana kira-kira handalah? Milih burger atau donat? Donatnya kenapa? Harganya lebih apa? Lebih murah. Paham ya? Karena 10.000, kalau burger 20.000. Ini contohnya itu aja contohnya. Kita lihat lagi. Li'annahu akhaf walau annahu akala ma qimatu 20 lazima min dzalika irtikab mafsadah la hajah laha wa hiya al-'ashrah az-zaidah. Masyaallah, penjelasannya bagus sekali ini. Kenapa kok dia harus mendahulukan harga 10 tadi? Yang 10 real tadi? Dikarenakan lebih ringan gitu loh. Lebih ringan dan bisa apa? Menegakkan tulang punggungnya. Dan bisa tegak kembali gitu ya. Nah, kalau seandainya dia makan nekat makan yang harganya 20, mengharuskan dia itu apa? Melakukan perbuatan kerusakan tanpa ada kebutuhan. Kenapa? Wahya al-'ashrah zaidah, yaitu 10.000 atau 10 tambahan tadi itu. Karena kan yang 10 aja bisa mendekatkan tulang punggungnya. Kenapa milih yang 20 gitu loh? Maksudnya ya seperti itu. Nah, donatnya aja bisa menghilangkan apa tadi? Rasa laparnya. Kenapa milih burgernya gitu loh? Paham ya? Nah, seperti itu contohnya. Wa yumkin an numatsil li hadhihi al-qa'idah bima dzakara an Syekhul Islam, bima dzukira an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini bagus sekali kisahnya Syekhul Islam ketika lewati pasukan Tatar. Kita lihat contohnya. Dan mungkin juga kita memberikan contoh untuk kaidah ini sebagaimana sebutkan tentang kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, annahu marra biqaumin minat Tatar. Suatu ketika beliau melewati kaum Tatar. Tahu sendiri bengis jahatnya kaum Tatar itu ya. Kanu yashrabunal khamra. Saat itu mereka kaum Tatar ini, mereka ini minum khamr, pesta khamr lah taruhlah ya, gitu. Walam yanhahum. Syekhul Islam enggak melarangnya. Lewat diam aja enggak melarangnya. Kenapa? Bukan karena beliau itu enggak mau ingkar mungkar, bukan.
beliau akan menempuh cara yang bagus. Kita lihat. Nah, walam yanhahum an syurbil khamr. Beliau Syekhul Islam tidak melarang mereka untuk minum khamr, dibiarkan itu maksudnya. Wa kana ma'ahu sahib. Nah, saat itu Syekhul Islam enggak sendirian, ada teman yang menyertai beliau. Tanya temannya ini. Sahabatnya nanya, Li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maksudnya dia berkata kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Limada lam tanhahum?" Kenapa kamu enggak melarang mereka? Qala li'annahum law taraku syurbal khamr la dhahabu yahtakuna a'radal muslimin wa yaghsabuna amwalahum hadza dzulmun muta'addin. Masyaallah. Ini fikihnya beliau ini masyaallah nih ya. Jadi ini nanti masuk dalam kaidah apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada apa? Daripada meraih suatu kebaikan. Paham ya? Satu, kedua, nah barakallahu fikum, terkadang suatu kerusakan kita biarkan, dikhawatirkan menimbulkan kerusakan lebih besar lagi. Paham belum? Suatu kerusakan kita sengaja biarkan karena dikhawatirkan kalau kita ingkari menimbulkan kerusakan lebih besar lagi. Nah ini kita lihat apa kata Syekhul Islam, kenapa engkau enggak melarang mereka? Syekhul Islam mengatakan dikarenakan kalau seandainya mereka kita larang dan meninggalkan minum khamr, mereka akan pergi merusak, menghancurkan kehormatan kaum muslimin, merampok, begal, memperkosa misalkan, paham ya? Dan akan mengambil harta mereka, dan ini apa? Kedzaliman yang muta'addin. Apa kedzaliman muta'addin maksudnya? Kedzaliman yang malah justru imbasnya ke orang banyak gitu loh. Tapi kalau dibiarkan minum khamr kan masih itu aja. Di kompleks itu aja misalkan ya. Minum khamr pesta itu dibiarkan udah di situ aja. Tapi kalau digertak haram ini haram, akhirnya marah mereka, ngamuk, akhirnya kaum muslimin dibantai, hartanya diambil, ya enggak? Diparah gitu loh. Jadi terkadang menggunakan kaidah tadi penting sekali. Ingkar mungkar itu ada 3 tahapan. Pertama dengan tangan kalau mampu, kalau enggak mampu dengan apa? Yang kedua, lisan, kalau enggak mampu dengan apa yang ketiga? Dengan hati. Jadi ingkar mungkar itu jangan sembarangan. Ini bagus sekali contohnya ini. Nah, Syekhul Islam Masya Allah dia mengatakan, karena kalau seandainya mereka meninggalkan khamr, meninggalkan minum khamr, mereka akan pergi menghancurkan kehormatan kaum muslimin dan akan mengambil paksa harta-harta mereka. Ini kedzaliman muta'addin, kedzaliman yang bisa dikatakan apa? Sifatnya akan menyeluruh nanti, mengenai yang lainnya imbasnya. Wa huwa a'dzam minadz dzulmi al-qasir al-hasil bi syurbil khamr. Yang mana kedzaliman yang menyeluruh ini, nah barakallahu fikum, a'dzam, lebih besar, lebih parah dibanding kedzaliman yang terbatas yang dihasilkan apa? Karena minum khamr tadi itu. Mohon salahnya, ini sekedar kisah contoh. Nah, sebutkan dalam I'lamul Muwaqqi'in. Nah, barakallahu fikum karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih. Paham ya? Kisahnya bagus sekali tadi, Bu. Ini nanti menempuh kaidah yang mana ini? Nah, irtikab akhaf dararain. Nah, ya, itu juga bisa, atau nah barakallahu fikum, meninggalkan suatu kerusakan dikhawatirkan menimbulkan kerusakan lebih besar. Ya sama juga. Nah, kisahnya ini seperti kisahnya apa kemarin? Seorang apa? Badui yang kencing dalam masjid. Rasulullah sengaja meninggalkan, enggak melarang jangan kencing di situ. Mungkin ada kalau saat itu digertak, jangan kencing. Haram, ini masjid misalkan. Kira-kira apa yang terjadi? Ngapain badui tadi? Kira-kira ngapain? Posisi kencing digertak dia. Jangan kencing di situ, haram, ini masjid. Harus dihormati. Apa kira-kira apa? Kaget, setelah kaget ngapain? Biasanya lari kabur. Nah, kocar-kacir nanti air kencingnya kemana-mana. Paham ya? Saat itu memang masjidnya kan bukan di lantai ya, enggak, maksudnya lantainya itu enggak ada keramik kayak gini lah, tanah gitu taruhlah gitu ya. Jadi kalau seandainya dia digertak kaget itu lari nanti. Orang Badui itu tadi lari kemudian air kencingnya kemana-mana, kerusakan lebih besar itu loh. Rasulullah biarkan dulu sampai selesai. Setelah selesai Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengambilkan apa? Nah, barakallahu fikum, air disiramkan. Tujuannya apa tujuannya? Biar mafsadahnya itu terbatas di tempat itu aja gitu loh. Nah, itu tujuannya. Kita lihat di sini satu lagi, dikit lagi. Kata beliau, wa hadza la syakka annahu min fiqhi Syekhul Islam. Ini enggak diragukan lagi termasuk fikihnya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Haitsu qaddama akhaffal mafsadatain ala ulyahuma, masyaallah. Yaitu dari sisi apa? Beliau mendahulukan salah satu dua kerusakan yang paling ringannya, dia mengambil yang paling ringannya, mendahulukan yang paling ringan dari dua kerusakan tersebut di atas apa? Kerusakan lebih besar. Jadi terkadang kita menempuh cara tersebut. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kita inginnya mendatangkan manfaat kebaikan, tapi terkadang apa? Kita tinggalkan kerusakan tersebut. Nah, barakallahu fikum, nah didahulukan, karena kalau seandainya kita saat itu ingkar mungkar, mungkin kerusakan besar yang akan
yang akan terjadi. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.